Shalom mempelai Kristus. Hari ini kita beribadah bersama-sama. Kalau saudara bisa berkumpul dengan keluarga, silakan berkumpul. Kita mau menyembah Tuhan bersama. Kita mau mendengar kebenaran Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami membawa hidup kami dan juga membawa keluarga kami di hadapan Tuhan untuk memuji menyembah hari ini. Biarlah hadirat-Mu nyata di tempat kami. Dan kami memiliki pengharapan, kami memiliki damai sejahtera. Kami memegang setiap janji Tuhan bagi setiap keluarga kami. Bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Setiap janji Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup saudara. Dan mari saya bersama-sama mengajak saudara, kalau bisa kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, bersuka cita, biar rumah tangga kita ada suasana surgawi, sukacita surgawi. Dan nyatakan bersama-sama iman kita. Dia tak pernah gagal menepati setiap janjinya. Amin. Katakan, Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Oh, Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Katakan, kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada di tangan yang kuat. Amin. Keluarga kita ada di tangan yang kuat, tangan Tuhan Yesus. Katakan, ya, Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Oh, ya. Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Kami percaya Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada di tangan yang kuat. Kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada di tangan yang kuat. Amin. Katakan, di tangan yang kuat, ku ada di tangan yang kuat. Biarlah ada sorak-sorai di rumah saudara, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di rumah saudara, dan setiap kita menangkap setiap janji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tetap percaya kepada Dia, karena Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu mengingat akan janjinya bagi kita, dan bagian kita tetaplah percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dan dalam hidup kami serta keluarga kami tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena kami merasakan kasih setia Tuhan hari lepas hari kami. Untuk setiap persoalan perkara hidup kami, biarlah kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya.
Katakan bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan keesaan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Mari sembah Dia. Dengan segenap hati kita percaya kepada setiap janji-Nya. Oh, ku percaya janji-Mu Tuhan, ku percaya. Oh, janji-Mu bagi kami, janji-Mu bagi keluarga kami. Oh, kami mau percaya selamanya. Kami percaya padamu Tuhan. Bagi kami Tuhan, oh, ya dalam asyadare. Oh, mari sama-sama sambil mengangkat tangan, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan, dan itu akan selama-lamanya terukir dalam hati kami. Dan kami terus berharap hanya kepadamu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Dan kami tetap percaya untuk seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami mau terus berharap, sekalipun tidak ada dasar, kami tetap berharap dan kami tetap mempercayai Tuhan yang pasti menggenapi segala janji-Nya atas hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kaulah pengharapan kami, dan hanya kepadamu kami percaya dan mempercayakan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kami mau berharap juga kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, bagi keluarga kami,
bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama katakan, tiada yang mustahil dan sukar bagi Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kami memuliakan nama-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Selalu Engkau ditinggikan di tengah-tengah hidup kami Tuhan, karena kami percaya kepada-Mu. Kaulah pengharapan kami selama-lamanya. Amin. Katakan bersama, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Dan kami mau memuliakan Engkau selama-lamanya, sepanjang hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu kami nyatakan. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Dan kami percaya bahwa kemuliaan-Mu tidak akan pernah habis. Engkau nyatakan atas hidup kami, atas keluarga kami. Kalau saat ini di antara keluarga kami mungkin sedang mengalami sakit, Tuhan Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Kau nyatakan dengan kesembuhan sehingga menjadi kesaksian yang indah. Jika kami bergumul dengan pekerjaan, Tuhan Kau juga nyatakan kemuliaan-Mu dalam pekerjaan, dalam bisnis kami, dalam usaha kami. Kan juga kalau kami sedang bergumul dengan hubungan dalam keluarga kami, kemuliaan-Mu menyatukan kami kembali di dalam kasih ilahi. Terima kasih dan biarlah mempelai Kristus yang ada di rumah semuanya mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa memuji menyembah-Mu. Dan sebentar kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjamah hidup kami, mengubahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percayai, Allah yang membentuk masa depan kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu semua, ya kita bersyukur sore hari ini kita bisa beribadah. Amin. Semua sehat itu berkat Tuhan. Umur panjang itu berkat Tuhan. Ya, di tengah-tengah krisis ada saja terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan dalam usaha kita, itu berkat Tuhan. Ya, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca ayat ini sama-sama. Ya, siap ya? Di layar sudah ada Alkitab raksasa, ini luar biasa. 1, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Mungkin ibu bapak sudah berkali-kali dengar bagian firman Tuhan ini, mungkin sudah berkali-kali membaca bagian ini, tapi sore hari ini mari kita melihat ayat-ayat ini dari segi perspektif yang lain. Dari segi kenapa terjadi penundaan berkat, ya. Kenapa masih berkatnya itu ada delay? Kenapa saya menggunakan istilah delay? Sebab orang ini dapat mukjizat yaitu sembuh dari lumpuh. Tetapi setelah nunggu berapa lama? 38 tahun. Menderita lumpuh lalu sembuh. Mungkin Bapak Ibu pernah setelah sampai di bandara, lalu diumumkan bahwa penerbangannya akan ditunda. Pernah? Apakah waktu itu mengatakan, haleluya, begitu? Karena kita tidak menyukai penundaan. Ya, kecuali punya agenda khusus. Ya, waktu itu saya mau ada pelayanan ke Sorong di Papua, lalu pesawat kami harus singgah di Ambon selama 5 jam. Saya betul-betul haleluya, karena saya sudah lama tidak ke Ambon,
Jadi begitu diumumkan bahwa akan tertunda selama 5 jam, maka saya cari taksi, lalu saya sewa sama dia, saya akan di sini sekitar 4 jam. Saya bisa sewa 4 jam berapa? Oh sewa 4 jam berarti 300 Bapak. Oke, saya mau cari papeda, saya mau cari makanan-makanan khas Ambon, sebab saya sudah lama saya makan, lalu itu bagi saya kesempatan. Itu walaupun penundaan tapi itu yang saya cari. Ya. Kapan hari waktu penerbangan dari Makassar ke Denpasar terjadi delay. Itu saya juga betul-betul haleluya, karena saya sudah lama tidak ke Bali, jadi karena delaynya cukup lama, saya panggil anak-anak rohani, yuk kita ngumpul di bandara, kita ngopi di bandara, kita ngobrol di bandara. Kecuali ada agenda khusus, delay itu menyenangkan. Nah, tetapi kalau kita menghendaki percepatan lalu terjadi penundaan, maka itu sesuatu yang tidak kita suka. Jangan lupa bahwa penundaan bukan faktor Tuhan, penundaan bukan faktor Allah kita, sebab Allah kita adalah Allah yang bisa melakukan percepatan. Katakan amin. Allah bisa melakukan percepatan. Coba baca ayat ini sama-sama. 1, 3. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Berapa banyak ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan? Angkat tangan. Oke, yang di depan ibu. Mana yang dialami? Anak lahir dulu, baru sakit, atau sakit dulu baru lahir? Sakit dulu baru lahir. Adakah di sini ibu-ibu yang melahirkan tidak sakit setelah anak lahir baru sakit? Ada? Angkat tangan. Perlu dikasih hadiah Pak kalau ada. Ya, artinya apa? Begini loh, Tuhan mau mengatakan kepada bangsa Israel, kalau aku menjawab doa, bahkan kamu itu bagikan seorang wanita yang sebelum menggeliat sakit, anak udah lahir, udah bersalin. Artinya Tuhan mau bicara bahwa aku bisa melakukan percepatan jauh lebih cepat dari apa yang dipikirkan, jauh lebih cepat dari hukum alam. Dia bisa melakukan percepatan. Jadi kalau sampai terjadi penundaan 38 tahun, pasti faktor manusianya. Sekalipun Tuhan Yesus waktu itu belum tiba saatnya mengadakan mukjizat, tetapi Tuhan juga bisa mengadakan percepatan karena faktor iman yang dimiliki luar biasa. Sehingga percepatan itu terjadi, harusnya kan gini, hukum alamnya air diserap oleh akar, masuk ke dalam pohon anggur, disimpan di buah anggur, lalu diperas, baru jadi anggur. Tetapi kali itu yang terjadi adalah semua air yang dituang itu berubah jadi anggur. Itu namanya percepatan. Lewat 2 ayat ini saya ingin menyimpulkan bahwa Allah kita adalah Allah yang menyukai percepatan. Amin. Yang bisa melakukan percepatan. Jadi kalau terjadi penundaan, pasti ada faktor kita. Nah, itu sore ini kita mau belajar apa saja yang selama ini seringkali membuat delay blessing yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Salah satunya adalah karena manusia seringkali mengandalkan manusia. Bapak Ibu perhatikan pertanyaan Yesus tadi kepada orang yang lumpuh ini. Yesus itu sudah lama tahu bahwa orang itu ada di situ sudah cukup lama. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Ya, pertanyaannya adalah mau sembuh atau tidak? Jawabannya sebenarnya sederhana, mau atau tidak. Tapi perhatikan jawabannya apa, yang merah. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Artinya begini, orang ini mau mengandalkan manusia, pada waktu terjadi goncangan, dia berharap ada orang yang mendorong dia untuk menyentuh goncangan air, lalu sembuh. Nah, saudara bisa bayangkan ya, mari kita lihat dulu membayangkan teknisnya bagaimana orang ini ada di kolam Bethesda. Ini kan lumpuh, berarti nggak bisa jalan dong. Teknisnya adalah orang yang lumpuh itu dari pagi, setelah pagi di rumah dimandikan, kasih makan, baju bersih, maka ditandu sampai di kolam. Sore hari menjelang matahari terbenam, ditandu lagi, bawa pulang. Besok pagi ditandu lagi, dibawa sana, sore bawa pulang. Nanti begitu hari Sabat, libur. Minggu depan begitu lagi. Berapa lama tadi?
38 tahun. Saudara bisa bayangkan, kalau zaman sekarang istilahnya obat jalan. Kita ngantar orang tua kita ke rumah sakit mondar-mandir, mondar-mandir, mondar-mandir. Seminggu kuat, 2 minggu kuat, 3 bulan kuat. 38 tahun. Mampu? Obat jalan. Ini kalau dihitung charter Grab sudah berapa banyak ini. Artinya begini, saudara-saudaranya dia, temannya dia, keluarganya dia sudah membantu dia dari rumah sampai ke kolam. Nah, setelah ada di kolam untuk menerima goncangan air, dia harus berjuang sendiri dong gitu loh. Tapi dia berpikir, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Artinya dia mau supaya nanti kalau ada goncangan, orang lain dorong dia gitu loh. Ini yang saya sebut dengan dia mengandalkan manusia. Tidak mungkin. Sebab yang boleh nongkrong di situ itu hanya pasien. Keluarga pasien tidak boleh. Ini kan kumpulan orang-orang sakit yang menantikan mukjizat. Ya, beda dengan kami di Bondowoso dulu sering mengadakan operasi katarak gratis. Orang Madura itu kadang-kadang punya kebiasaan kekeluargaan yang tinggi. Jadi satu orang naik haji yang antar berapa bis? Kadang-kadang 3 bis. Satu orang yang naik haji. Jadi kadang-kadang satu orang yang operasi itu satu RT bisa nganter. Nah, di kolam Bethesda tidak bisa begitu. Kolamnya kan sederhana, kecil, yang sakit banyak, sehingga keluarganya tidak bisa berjaga-jaga, ikut berjaga-jaga di situ. Jadi dia yang harus berjuang sendiri. Ini makanya dia mengandalkan manusia. Apa yang Alkitab katakan tentang orang yang mengandalkan manusia? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau papa kita, mama kita sudah diberkati Tuhan nyekolahkan kita, kuliahkan kita, langkah berikutnya kita akan berjalan dengan kekuatan Tuhan. Jangan nunggu terus papa, mama gitu loh. Kalau saudara kita sudah membantu kita sebagian, langkah berikutnya kita akan berjalan dengan Tuhan. Jangan lagi mengandalkan. Ini maksudnya. Ya. Saya punya pengalaman bagus. Pada waktu saya diutus oleh pihak STI Jogja ke Ambon untuk merintis STT di Ambon tahun 90. Ya. Waktu itu kalau naik pesawat 125, kalau naik kapal 52,5. Sedangkan gaji saya sebagai dosen waktu itu 50.000. Jadi sekali gaji 1 bulan untuk naik kapal saja nggak cukup. Ya. Sampai di Ambon, saya turun dari kapal hanya punya uang 20.000. Saya pikir ini waktunya, saya belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan sudahlah, kalau Tuhan utus saya ke sini ya sudahlah. Saya misalnya tidak bisa makan di sini juga terserah Tuhan lah, saya tidak bisa membayangkan. Kalau saya ada di Salatiga, misalnya saya kehabisan uang, biasanya saya akan datang ke kakak saya, pinjam dulu, nanti kalau saya sudah punya uang kembalikan. Atau saya bisa datang ke ibu saya, minta uang, atau saya bisa datang kepada bapak saya. Tapi ini posisinya di Ambon, saya tidak punya siapa-siapa. Dan saat itu saya belajar apa yang disebut dengan mengandalkan Tuhan. Dan masih hidup sampai hari ini, bahkan waktu kerusuhan Ambon, saya tidak termasuk yang ditargetkan mati. Ya. Chapter anak buah saya menggantikan saya sebagai pimpinan STI Ambon, begitu saya keluar dari Ambon, dia mati syahid. Lehernya digorok, hampir putus lehernya ini. Ya. Jadi kadang-kadang begini, saat kita tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang yang menolong kita, selama ini orang-orang ini baik sama kita, tapi mendadak dia tidak baik sama kita. Saya rasa inilah waktunya, itulah momentum untuk belajar mengandalkan Tuhan. Waktu masih ada banyak orang, banyak teman, banyak sahabat yang nolong, kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk mengandalkan Tuhan. Tapi waktu seorang diri tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, disitulah kita belajar. Ya. Kalau kala itu saya tidak diberkati, pulang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau pulang masih sampai hari ini,
berarti ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi saat saudara ditinggalkan orang lain, ditinggalkan sahabat, ditinggalkan teman, itu waktunya saudara mengandalkan Tuhan, dan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Katakan amin, diberkati. Yang kedua, mengapa orang ini sampai delay 38 tahun untuk dapat mukjizat? Karena dia memelihara kemalasan. Perhatikan pertanyaan Yesus tadi, maukah engkau sembuh? Harusnya kan dijawab mau, gitu aja kan sederhana. Sebab Yesus Maha Kuasa bisa melakukan apa saja. Tapi dia berkata begini, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Salah satu ciri khas orang malas adalah selalu keduluan temannya. Kalau seminggu keduluan, saya maklum. Sebulan, setahun keduluan terus karena dia lumpuh, kita maklum. Tapi kalau selalu keduluan orang selama 38 tahun, ini dasarnya malas memang. Ya, orang malas itu gini, bikin rancangan, wah gua mau buat kafe, dipikir, gak jadi. Tahu-tahu orang lain bikin, waduh ini ide gua ini gitu loh. Itu orang malas. Makanya Amsal mengajarkan kepada kita ayat ini, kita baca sama-sama. 1, 3. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke dalam mulut. Coba buka tangan kiri. Tangan kiri seolah-olah isinya pinggan, mangkok, isinya makanan. Sekarang tangan kanan siap, ambil makanan. Nah, ya, si pemalas itu mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikan ke dalam. Sudah ambil makanan, tapi tidak pernah dimasukkan ke dalam mulut. Pertanyaannya adalah kapan kenyang? Tidak akan kenyang. Nah ini orang malas. Orang malas itu selalu sudah memulai sesuatu, tapi tidak pernah diselesaikan. Orang malas itu adalah keluarganya sudah sibuk tiap hari ngantar ke kolam, Tapi giliran dia di kolam, dia tidak ada upaya, dia tidak mau melakukan sesuatu. Ini namanya orang malas. Ya. Ayat yang lain kita baca ayat ini sama-sama. 1, 3. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Sebagai seorang penabur, dia menunda untuk menabur. Karena ada berita di jalan ada singa. Waktunya mau menabur dia nggak jadi ke ladang, lalu di rumah. Besok mau nabur, oh singanya masih ada, nggak jadi lagi. Sampai masa panen, orang lain panen, dia tidak panen. Karena waktu menabur, dia di rumah saja karena takut sama singa. Ini cara orang malas. Orang malas itu selalu ragu-ragu untuk memulai dan melakukan sesuatu. Ya. Coba lihat wajah sebelahnya, ini orang malas atau orang rajin nih, coba. Ya. Kadang-kadang waktu konseling itu gini, Pak, orang malas kayak gini itu gimana Pak ya caranya? Ya gini aja, bilang sama Tuhan, saya sudah rindu surga Tuhan, pulang besok pagi Tuhan. Ya orang malas itu kadang-kadang suruh pulang duluan juga gak mau. Ya, mesti sedikit rajin lah gitu. Ya, saya sudah memperhatikan di mana-mana orang-orang yang rajin bekerja, orang-orang yang rajin melayani, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam setiap profesinya itu selalu diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan malas. Karena salah satu penyebab penundaan tadi adalah malas. Coba bedakan antara orang malas dan orang rajin. Orang rajin itu cincinnya sudah berupa akik, ya digosok bagus, tapi orang malas itu cincinnya masih batu asli. Alasannya ini baru diterima dari Mbah Marijan gitu. Ini untuk sakti-saktian gitu. Itu alasan saja sebenarnya. Ya. Orang malas itu selalu terlambat melakukan sesuatu. Ragu-ragu untuk memulai sesuatu. Jangan-jangan itu malas. Ya, mulai sajalah gitu, mulai saja. Pasti diberkati. Ya. Tahun 83, begitu saya mengambil keputusan jadi Kristen di Salatiga, saya dari STM Kristen dulu di Jalan Langen Suko. Setelah saya jadi Kristen, bapak saya sangat marah beliau. Dan beliau mengancam saya, kalau kamu tetap jadi Kristen, kowe wis ora dadi anakku, urip-uripmu dhewe, duit golek dhewe. Lalu sejak hari itu saya merasa
Tuhan, saya ini kan baru saja jadi Kristen, kenapa uripku kok gini Tuhan? Ya. Lalu saya ditawari sama teman saya, kamu mau nggak ikut saya? Ikut apa Kang? Jualan koran. Jadi akhirnya dalam rangka memenuhi kehidupan saya kalau pagi sekolah, sore saya jualan koran. Jadi biasanya naik dari halte di ABC, turun di Pasar Sapi, naik lagi bus, turun nanti di Jetis, ke Kauman, kadang-kadang sampai terminal Blotongan zaman dulu gitu. Ya, saya malu sekali. Ya, saya jadi Kristen, malah profesi saya jual koran. Ya, tapi hari itu rata-rata penghasilan saya per hari jualan koran itu rata-rata per hari penghasilan antara 1.000 sampai 1.500. Kalau akhir pekan itu penghasilan saya bisa sampai 2.000 karena ada koran-koran mingguan. Saat saya sekolah itu uang jajan saya itu Rp50 per hari. Karena minum sirup itu 25, snack 25 zaman dulu. Tapi dengan saya jualan koran per hari pendapatan saya minimal 1.000 sampai 1.500. Jadi di sekolah saya bisa traktir teman saya, jajak ke teman saya, lalu teman-teman saya berkata gini, Tulus ini mungkin anaknya Pak Lurah ini kok sugih ini. Jadi saya pikir gini, sejak hari itu saya bangga, ternyata saya ikut Tuhan dan Tuhan selalu memberkati apapun yang saya kerjakan, sekalipun jualan koran. Tapi semua kebutuhan saya terpenuhi sampai saya bisa lulus. Ya. Dan itu positif Pak, karena gini, karena saya jualan koran, akhirnya kan pacaran enggak mau Pak, enggak berani. Ya malu dong penjual koran kok pacaran gitu kan, pacarnya mukanya mau taruh mana gitu. Tapi itu positif, malahan saya akhirnya hidup saya dihabiskan untuk bekerja sungguh-sungguh, tidak hanya runtang-runtung pacaran sana sini nggak ada gunanya. Enggak. Akhirnya saya bekerja banyak dapat banyak hal dan Tuhan memberkati. Ya, jadi uang saya itu jauh lebih banyak daripada waktu saya disekolahkan oleh orang tua. Begitu adik saya jadi Kristen, adiknya jadi Kristen, bapak saya tambah marah lagi. Bapak saya minggat ke Bengkulu, lalu adik-adik saya berkata begini, Mas, aku tetap mau jadi wong Kristen ikut sekolah minggu, tapi, dia bilang gitu, tapi Mas terus bisa gak nyekolahkan aku? Bisa, dia bilang gitu. Dan adik saya bisa sekolah semua, ya puji Tuhan. Akhirnya 6 adik saya waktu itu bisa percaya Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mulai mengandalkan Tuhan dan kita bekerja keras, ternyata semuanya ada jalan. Tidak ada kata buntu bagi Tuhan, amin. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang ini mengalami delay sampai 38 tahun? Karena orang ini ternyata masih memiliki dosa. Setelah orang ini sembuh, ketemu Yesus di Bait Allah atau gereja, Yesus mengatakan sesuatu kepada dia, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya begini, ternyata 38 tahun yang lalu orang ini berbuat dosa. Setelah dia berbuat dosa menyebabkan dia lumpuh. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita kalau kita punya dosa, mari cepat-cepat dibereskan. Sebab Tuhan Allah kita Allah yang mengampuni segala kesalahan kita dan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Makanya di dalam kitab Korintus diingatkan, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Dosa bisa menyebabkan seseorang mengalami sakit penyakit. Dosa bisa menyebabkan seseorang bangkrut dalam bisnis. Dulu jemaat kami berasal dari Banyuwangi. Ya. Lalu memberitahukan bahwa Pak ini loh Bapak doakan suami saya Pak, suami saya punya istri simpanan begini. Lalu saya kunjungi, saya ajak bicara Bapak dan sebagai jabi panjang bicara panjang lebar. Intinya dia tidak mau. Ya. Lalu saya keluarkan kartu nama. Pak, ini kartu nama saya. Nanti kalau Bapak sudah mengalami kesulitan dan tidak ada siapa-siapa bisa menolong Bapak, cari saya. Ya. Saat ketemu saya, waktu itu Bapak ini utangnya baru 2 miliar. Waktu ketemu saya, 2 tahun kemudian hutangnya sudah 11 miliar.
Itu tahun 2006, 11 miliar. Waduh, aku memang bantu tak dol ke kuburan ya orang di kuburan, dol ke apa. Oh iya. Saya bilang, setelah dia tidak bisa membayar sama sekali, setelah showroomnya dijual semua habis, waktunya dia ingat kartu nama saya, lalu dia cari saya. Walaupun dia tinggalnya di Banyuwangi, dia ibadahnya ke Bondowoso, jalan selama 2,5 jam kurang lebih, perjalanan antara Banyuwangi sampai Bondowoso. Lalu saya terus bimbing, saya doakan, saya bimbing, saya doakan, kurang lebih makan waktu 3 tahun, hutangnya 11 miliar itu lunas. Syarat yang saya minta sederhana, saya minta kalau Bapak mau saya doakan supaya utangnya 11 miliar lunas, saya mau Bapak pagi mesti berdoa 1 jam, sore 1 jam. Kalau Bapak bersedia itu, saya akan lanjutkan bimbingan ini. Dan dia lakukan. Ya. Setelah hutang 11 miliar itu tadi, Bapak ini ternyata karena saking beratnya pergumulan, mendadak bisa main gitar. Ya, jadi paksa dilatih bisa main gitar. Ya. Setelah dipulihkan, sungguh-sungguh diberkati. Dulu saja waktu dia masih pengusaha jual beli mobil, kemana-mana naiknya masih mobil Kijang. Setelah dipulihkan, dia bisa naik mobil Alphard. Ya. Putri yang pertama dilamar oleh toko emas yang besar di Banyuwangi. Putri yang kedua dilamar anaknya konglomerat di Surabaya. Semuanya diberkati. Setelah apa? Setelah dosa-dosanya dibereskan. Ya. Jadi saya setelah belajar itu, setelah peristiwa itu di jemaat di Bondowoso, enak saya. Pokoknya kalau jemaat dablek maka akan bangkrut gitu aja. Ya, jadi akhirnya jemaat dengar-dengaran dan mudah dipulihkan. Ya, jadi dosa itu, walaupun dosa itu merah seperti kain kirmisi, mari cepat dibereskan. Sebab kalau dosa tidak dibereskan, bisa membawa dampak yang fatal. Salah satunya adalah lumpuh tadi. Coba baca yang merah. 1, 3. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Ya, dosa itu kalau dibereskan, walaupun besar, itu di hadapan Tuhan seperti salju. Tetapi kalau dosa itu tidak dibereskan, walaupun sudah 50 tahun masih seger seperti sayuran baru dipetik. Ya. Kapan hari itu jemaat kami mendapatkan teror. Ya, jemaat di Bandung dapatkan teror. Ya, terornya apa? Terornya itu selalu di depan rumahnya itu ada suara tangisan anak-anak. Itu sudah berlangsung sekian lama. Ya, lalu saya berdoa, Tuhan tunjukkan Tuhan, ini kira-kira ibu ini kenapa ini ya? Kira-kira kok diteror dengan tangisan bayi. Lalu Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih sesuatu di dalam pikiran saya. Saya tanya, Bu, apakah ibu pernah menggugurkan kandungan? Loh, kok Pak Tulus tahu? Enggak, saya tanya aja, iya atau tidak? Ternyata iya. Ya. Saya tanya lagi, berapa ibu menggugurkan kandungan? 10, Bapak. Hah? Enggak 11, saya bilang gitu. Iya betul 11. Saya itu sebenarnya itu namanya konseling profetik, karena saya enggak ngerti apa-apa, tapi karena Tuhan taruh saja ngomong gitu saja. Lalu kita bereskan dosa-dosanya itu, kita ajari dia minta ampun dan seterusnya minta ampun. Dan sekarang teror itu tidak ada lagi. Sebenarnya saya merasa bisa saja kan suara-suara itu tuntunan Tuhan sebenarnya supaya mengingatkan dia bahwa dosamu itu harus dibereskan. Ya, dan saya sudah menyaksikan di mana-mana kalau orang itu membereskan dosa-dosanya, dia betul-betul akan dipulihkan dan dia akan diberkati. Makanya Tuhan tadi berkata bahwa supaya jangan lagi berdosa, sebab kalau sampai berdosa lagi keadaannya jauh lebih buruk. Ya, saya harap apa yang terjadi atas Bapak ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan kesimpulan yang harus kita petik dari semuanya ini adalah delay bukan faktor Tuhan, tapi faktor manusia. Sebab Allah kita, Allah yang bisa melakukan percepatan. Kita baca lagi ayat ini sama-sama. 1, 3. Sebelum melihat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ini namanya percepatan. Di beberapa tahun yang lampau, Tuhan pernah melakukan percepatan di Salatiga. Waktu itu, gereja-gereja di Salatiga sudah sepakat untuk mengadakan doa di Pancasila,
Oleh karena sudah lama tidak turun hujan. Begitu diumumkan di gereja-gereja bahwa besok doa pagi bersama di lapangan Pancasila, sore ini turun hujan. Itu namanya percepatan. Doanya belum dinaikkan, jawabannya sudah turun. Doanya belum amin, tapi jawabannya sudah datang. Ya, oleh karena itu, mari kita pelajari hal-hal yang menarik ini supaya kita tidak mengalami delay, tapi mengalami percepatan. Berapa orang yang suka delay, angkat tangan? Yang berkatnya di delay, angkat tangan. Berapa orang yang menyukai percepatan, angkat tangan? Ya, semuanya menyukai. Ya, dan ini rahasianya, andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Kalau andalkan manusia akan terjadi delay. Ya, kerja keras yang rajin. Ya, kalau Bapak Ibu lihat semua nabi, semua rasul yang ada di Alkitab itu semuanya pekerja keras, tidak ada yang santai. Dan yang ketiga, kita mesti bereskan dosa-dosa kita, jangan dipelihara dosa itu. Ya. Kiranya firman ini akan menginspirasi kita dan akan membekali kita supaya kita betul-betul terus mengalami percepatan demi percepatan dari hari ke hari. Ya. Oke, pemain musik kembali, nanti siapkan lagu Saat Ku Tak Melihat Jalanmu yang refnya tadi, hatiku percaya. Ya. Mari kita belajar apa yang kita sudah pelajari, kita dengar dari Injil Yohanes ini bahwa kalau kita betul-betul membereskan semua yang harus kita bereskan, maka kita bisa mengalami apa yang kita sebut dengan percepatan. Mari bangkit berdiri sama-sama, kita naikkan pujian ini, ya, sambil kita mempercayai bahwa Tuhan bisa melakukan percepatan. Yang hari-hari ini sedang bergumul dengan bisnis, dengan usaha, mengalami kesulitan, Tuhan bisa memberikan percepatan untuk pulih. Ya, yang penting adalah mari kita belajar percaya. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Amin, amin. Masih ada pengharapan, masih ada. saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. 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 Beri tepuk tangan yang meriah. Sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan percepatan. Dia tidak bermaksud menunda-nunda. Dia sanggup melakukan percepatan. Oleh karena itu kalau hari ini ada beberapa di antara ibu bapak yang mengalami pergumulan, rasanya kok begitu lama Tuhan menjawab doa-doa kita. Rasanya begitu lama kita menemukan terobosan-terobosan. Angkat tanganmu, saya akan doa secara khusus supaya
kuasa percepatan bekerja dan mengalir dalam hidup kita. Angkat tanganmu, Tuhan, ini tangan-tangan yang terangkat ke hadapan-Mu. Kami telah belajar dari Injil Yohanes ini bahwa delay bisa terjadi. Tetapi kami juga belajar bahwa percepatan juga bisa terjadi. Oleh itu Tuhan, tangan-tangan yang terangkat ini, mereka merindukan percepatan dari tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat daripadamu. Di dalam nama Yesus, kuasa percepatan mengalir dalam bisnismu. Kuasa percepatan mengalir di dalam kesehatanmu. Kuasa percepatan mengalir dalam segala yang dikerjakan tanganmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa percepatan terjadi. Sebelum menggeliat sakit, engkau sudah bersalin. Kuasa percepatan terjadi dalam nama Yesus. Percaya, percaya dan jangan bimbang. Percaya bahwa mukjizat itu ada terus sampai hari ini. Buang keraguan, buang ketakutan. Percaya dan katakan percaya. Percaya mukjizat itu ada. Percepatan itu bisa terjadi. Dia sudah melakukannya dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Di dalam nama Yesus kami mempercayai percepatan ini. Terima kasih Tuhan. Turunkan kembali tangan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur. Bila firman-Mu ini akan terus menjadi perenungan bagi kami. Yang akan menuntun kami. Meneguhkan kami. Bahwa kami memiliki Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk melakukan percepatan. Ampuni kami kalau kami juga memiliki kebiasaan seperti yang dialami orang ini. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan manusia. Ampuni kami kalau selama ini kami malas. Ampuni kami kalau selama ini dosa-dosa masih disembunyikan dan tidak dibereskan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Agar mulai hari ini, di keluarga kami, di kota kami, di gereja kami, akan ada terobosan-terobosan yang luar biasa dan percepatan-percepatan di dalam segala lini kehidupan, karena Tuhan ada bersama dan kami. Dan kami mau percaya semuanya ini. Itu naikkan lagi pujian ini. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku sungguh Allah yang hidup Tuhan, yang berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.